Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas static root. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa router merupakan sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Maka dari itu, di sini ada proses routing. Routing merupakan cara penentuan rute yang dilakukan dua jaringan atau lebih dengan menggunakan router agar jaringan yang berbeda saling terhubung. Routing sendiri itu terdapat dua jenis berdasarkan entry route-nya. Yang pertama adalah static routing dan yang kedua adalah dynamic routing. Static routing adalah proses pemilihan rute yang dilakukan dengan cara manual yang dilakukan oleh administrator jaringan. Artinya dalam proses pemilihan rute jalur dibuat secara manual oleh seorang administrator. Jadi seorang administrator harus tahu tujuannya kemana, kemudian gateway-nya berapa. Selanjutnya adalah dynamic routing, yaitu proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis dari hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Di dalam routing terdapat tabel routing atau routing table, yang mana tiga parameter ini harus dimasukkan dalam melakukan entry route. Yang pertama adalah destination, yaitu alamat network tujuan dalam melakukan routing. Kemudian ada subnet mask, yaitu subnet mask dari alamat network tujuan. Dan ada gateway, yaitu IP address dari router tetangga yang pertama kali dilewati. Tiga entry ini harus teman-teman ketahui ya, jangan sampai tertukar, jangan sampai destinasinya kemana tapi gateway-nya lewat mana, maka nanti tidak akan ketemu. Akhirnya pas dilakukan tes misalnya ping, maka hasilnya akan destination undesirable atau request timeout. Oke, langsung saja kita akan belajar konfigurasi static route menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu routing static? Sekarang kita akan belajar mengkonfigurasi routing static menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah punya topologinya, terdapat 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Untuk di jaringan yang pertama, di sini ada pada network 192.168.1.0/24. Kemudian ada network 100.100.100.0/24 yang menghubungkan antar kedua router. Oke, selanjutnya ada jaringan lokal 192.168.2.0/24. Langkah pertama dalam melakukan routing adalah mengkonfigurasi IP address pada masing-masing PC. Oke, di sini PC 1 berada pada jaringan 192.168.1.0/24. Artinya kita bisa menggunakan host ID dari mulai 1 sampai 254. Tapi di sini yang saya pakai adalah 192.168.1.2 karena untuk host yang pertama itu nanti akan digunakan untuk IP address router. Oke, PC 2 juga berada di jaringan 192.168.1/0/24. Titik 3. Pastikan IP address tidak ada yang sama ya teman-teman, karena nanti kalau ada IP address yang sama akan ditolak oleh sistemnya. Nih contohnya tadi 192.168 sudah dipakai oleh PC 1.
Nah, jika kita mengisikan IP address yang sama pada PC yang satunya, maka akan ada keterangan this address is already used in the network. Artinya IP address yang diinputkan itu sudah digunakan oleh host lain. Maka dari itu IP addressnya harus berbeda dengan host yang lain. Oke, sini 3. Kemudian PC 3 2.2. Oke. Untuk mengeceknya ya, kita tes dulu. Di sini PC 1 dan PC 2 itu berada pada jaringan yang sama, artinya kalau di ping seharusnya replay. Oke, replay ya teman-teman. Nanti coba dari PC 3 ke PC 4. 168 2.3. Oh, nggak ada pingnya. Oke, replay ya, tapi coba dari PC 3 ping ke PC 2. Ini sudah beda jaringan, harusnya ditolak atau request timeout ya. 1.3. Oke, berarti kalau dia berbeda jaringan tidak dapat saling terhubung ya. Maka dari itu harus dilakukan routing. Oke, sebelum melakukan routing, di sini langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi IP address pada masing-masing router. Di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu router yang satu. Oke, hostname-nya ubah dulu biar nggak tertukar. R1. Oke, untuk mengkonfigurasi IP address pada router, teman-teman harus perhatikan portnya ya. Ini adalah nama port. Kalau di teman-teman di sini nggak ada label portnya, teman-teman bisa menambahkannya melalui option, preference, kemudian checklist always show port label in logical workspace. Oke, kalau sudah di close saja, nanti akan muncul label portnya. Oke, balik lagi. Sebelum memasukkan IP address ke dalam interface, teman-teman harus tentukan dulu interface mana yang akan diberikan IP address. Nah, di sini saya akan memulai dari interface FA0/0 yang ini ya, teman-teman. Berarti IP-nya kita ambil dari jaringan yang ini. Interface FA0/0, kemudian IP address 192.168.1.1.255.255.255.255, enter, kemudian no shutdown. Oke. Nah, di sini routernya ada dua interface ya, jadi ada dua IP address yang harus dikonfigurasi. Selanjutnya adalah interface SE2/0. Kemudian IP addressnya itu dari network 100.100.0. Oke, di sini kita ambil 100.100.1.
255, 255, 255.0. Oke, no shutdown. Oke, untuk konfigurasi IP address pada router 1 sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi IP address pada router 2. Hostname R2. Oke. Interface FA0/0, IP addressnya 192.168.2.1.255.255.255.0. No shutdown. Kemudian interface SE2/0, IP address 100.100.100.2 ya. 1 sudah dipakai untuk router 1, sekarang router 2 pakainya host 2. Okay. No shutdown. Oke. Konfigurasi IP address pada masing-masing router sudah selesai. Selanjutnya adalah baru kita konfigurasi IP root pada masing-masing routernya. Oke, di sini kita akan memulai konfigurasi IP root di router 1. Oke. Untuk menentukan tujuan dari routing ini, teman-teman harus perhatikan ya, mana directly connected network dan mana remote network. Jadi untuk perintah melakukan routing itu adalah IP root spasi tujuannya, kemudian net masknya berapa, dan next hopnya, next hop atau gateway. Nah, di sini untuk menentukan tujuannya yang mana sih dari router 1 ini, yaitu caranya dengan mengetahui mana remote network dari router tersebut. Oke, ingat ya tadi kalau directly connected network itu adalah network yang terhubung secara langsung di router tersebut. Seperti ini, router 1. Mana sih directly connected networknya, yaitu 192.168.1.0.124 dan 100.100.100.0.124. Artinya atau bisa dibilang directly connected network itu adalah network dari IP address yang telah diinputkan di interface router tersebut. Oke, sementara remote network adalah network yang tidak terhubung secara langsung. Artinya jika ingin terhubung ke network tersebut, router harus melewati router yang lain gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau router 1 mau akses ke 192.168.2.0, dia harus melewati terlebih dahulu di sini router 2. Artinya dia dapat terhubung tapi tidak secara langsung, yaitu harus melalui router lain. Ya, jadi kalau dari router ini remote networknya ada 1, maka tujuannya atau destinationnya juga ada 1. Maka jika hanya ada 1 tujuan, cukup dengan menggunakan 1 jalur atau 1 IP route untuk melakukan routingnya. Ya, sini perintahnya IP route, kemudian destination atau tujuannya ya tadi remote networknya berapa, yaitu 192.168.2.0. kemudian net masknya, net mask dari network tujuan ini. Selanjutnya adalah next hop atau gateway-nya. Gateway itu adalah IP address dari router tetangga yang pertama kali dilewati. Oke, dari sini router 1, kira-kira router tetangganya yang mana? Yang ini ya, router 2. Oke, dari router 1 mau ke 192.168.2.0, yaitu harus melalui router 2. Nah, router 2 ini memiliki 2 pintu atau memiliki 2 gerbang, yaitu SE2/0 dan FA0/0.
Nah, dari router 1 kalau mau ke network yang ini itu lewat pintu yang mana dulu? Yang pertama kali dilewati atau pertama kali dimasuki, yaitu pintu di SE2/0. Nah, 2/0 itu IP address-nya berapa? Itu yang akan dijadikan sebagai gateway. Oke, di sini SE2/0-nya itu IP address-nya 100.100.100.2. Maka kita gunakan IP tersebut sebagai gateway-nya. Perintah untuk melihat tabel routing yang telah dibuat itu, teman-teman bisa menggunakan perintah do show IP route. Nah, di sini untuk C tadi ya, untuk C itu labelnya artinya directly connected network, artinya bahwa di router 1 ini tuh terdapat 2 directly connected network. Nah, di sini adalah S itu routing static, routing yang tadi telah kita buat. Tujuannya itu 192.168.2.0/124 melalui atau lewat gateway 100.100.100.2. Oke, untuk IP route di router 1 sudah selesai. Selanjutnya tambahkan IP route pada router 2. Nah, di sini router 2 memiliki 2 directly connected network, yaitu 100.100.0/124 dan 192.168.2.0/124. Kemudian dia memiliki satu remote network, yaitu 192.168.1.0/124. Artinya tujuannya itu ada satu, yaitu network yang ini. Karena tujuannya ada satu, maka hanya perlu membuat satu jalur untuk menjangkaunya. Oke, perintahnya sama, IP route spasi destination-nya. Tujuannya yaitu 192.168.1.0. Kemudian netmask dari destination-nya dan gateway-nya. Oke, balik lagi tadi, gateway adalah IP address dari router tetangga yang pertama kali dilewati. Oke, router 2 dia memiliki router tetangga, yaitu router 1. Nah, router 2 kalau mau ke network yang ini itu harus melalui router 2 lewat pintu yang mana? Router 1 ya. Router 1 yaitu lewat pintu yang mana? SE2/0 atau FA0/0. Jika dari sini otomatis harus lewatnya di SE2/0 terlebih dahulu, maka gateway yang digunakan adalah IP address pada router 1 di interface SE2/0, yaitu IP address-nya 100.100.100.1. 100.100.100.1. Enter. Oke, kita lihat lagi hasil routing yang telah kita isikan. Nah, di sini sama ya, ternyata di router 2 memiliki 2 directly connected network. Dan di sini satu routing statik yang telah dilakukan ya tadi. Tujuannya 192.168.1.0/124 melalui 100.100.1. Oke, selanjutnya coba kita ping dari PC 1 ke PC 3. Ini beda network ya. Setelah di routing harusnya itu replay. Ping 192.168.2.2. Oke, di sini masih request timeout. Kenapa? Karena pada masing-masing PC belum diberikan default gateway. Artinya kalau dia mau mengakses jaringan yang tidak langsung atau remote network itu harus diberikan gateway untuk lewatnya. Nah, balik lagi tadi gateway. Gateway adalah IP address yang pertama kali adalah IP address dari router tetangga yang pertama kali dilewati. Nah,
kalau dari PC 1 itu kira-kira mana IP addressnya, yaitu dia lewatnya di router 1, itu router tetangganya, dan melalui interface FA0/1. Artinya gateway yang untuk PC 1 itu yaitu alamat IP atau IP address yang dikonfigurasikan pada interface FA0/0, yaitu 192.168.1.1. Oke, begitu pun dengan PC 2, gateway-nya sama ya, 192.168.1.1. Oke, berarti pada PC 3 dia gunakan IP address pada router 2 di interface FA0/0, yaitu 192.168.2.1. Di PC 4 sama seperti di PC 3, 192.168.2.1. Oke, sekarang kita coba cek lagi ya. Oke, di sini ping 192.168.2.2. Nah, sekarang sudah bisa replay ya teman-teman. Artinya antara PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4 itu bisa saling berkomunikasi ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya chat di kolom komentar atau tanyakan langsung di kelas. Oke, sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa diikuti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.